Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat malam, sampurasun. Alhamdulillah di malam hari ini tepat jam 7.30 atau jam 19.30 saya dapat panggilan ada calon customer yang akan menjual emas, yaitu emas rongsok. Nah, kebetulan ini berkah dari Kang Bang Somantri. Jadi Kang Bang ini sekarang sudah saya anggap sebagai ini nih saudara angkatnya kakak Meme ya, karena kemarin kasihan dia kesasar dan ternyata setelah ngelamar ke kerajaan ternyata ditolak teman-teman. Nah, sekarang saya angkat jadi saudara angkatnya kakak Meme dan saya akan ajak hari ini untuk mengikuti kegiatan saya. Alhamdulillah dapat customer yang akan menjual emasnya dan kita cek langsung ke TKP ya teman-teman. Jangan dilewatkan, ikutin terus perjalanan saya kurang lebih 40 menit ya dari rumah saya menuju ke TKP, ke calon customer yang akan menjual emasnya. Dan teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melihat atau baru menonton video saya, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi update video dari Nugraha Channel. Nah teman, kita ikuti keseruan hari ini dan mudah-mudahan hari ini rezeki nomplok buat saya dan keluarga. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, saya akan OTW, akan berangkat sekaligus menjemput ya emas rongsok yang akan saya beli. Dan alhamdulillah emas rongsok hari ini saya terima dari customer itu, katanya sih emas dari Malaysia ya. Kita lihat kodenya berapa, kadarnya berapa. Jadi saya harus pastikan dulu sebelum saya memberikan harga. Dan mudah-mudahan ini jadi berkah ya buat saya dan keluarga. Alhamdulillah pulang kerja setelah sholat maghrib kemudian makan. Nah saya lanjutkan lagi untuk mencari rezeki ya. Alhamdulillah saya nggak mau nolak rezeki, jadi kita lanjut. Kakak Meme siap? Siap. Oke, kita OTW. Sampai jumpa di lokasi ya teman-teman ya. Bye bye. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di customer saya, Kang Widodo ya. Dia sudah langganan. Jadi beliau ini seorang pekerja karyawan rumah sakit. Kebetulan beliau ini kenal dengan saya di apa namanya, pelatihan ya Kang ya. Jadi kita tuh sama-sama pernah ikut seminar pelatihan entrepreneurship dan kebetulan beliau sudah punya usaha ya, selain bekerja di sebuah rumah sakit juga ini terima hitanan, terima apa lagi kan, perawatan luka, bekam dan lain sebagainya. Bisa nanti saya share ya di akhir video ini. Silakan. Dan sekarang konteksnya kita jualan emas dulu ya. Nah teman-teman, sebenarnya kenapa sih jualan emas atau rongsok emas itu apa sebenarnya? Jadi saya ini beli emasnya, kemudian saya jual lagi teman-teman. Dan disebut itu rongsok emas itu seperti itu. Jadi emas yang sudah patah, emas yang sudah tidak ada suratnya dan lain sebagainya. Jadi saya beli dulu, kemudian saya jual lagi teman-teman ke pusat peleburan. Nah itu ya, biar teman-teman paham. Oke, kita sudah calling sebenarnya ya dari jam berapa kan? Dari Zuhur ya. Walaupun judulnya rongsok emas, tapi yang dibeli itu bukan emas. Oh iya, emasnya emas murni. Kita hanya sebutan aja rongsok emas. Betul. Oke, kita lihat dulu emasnya ya teman-teman. Oh ini ya emasnya ya. Tuh. Ini dari Malaysia kan? Dari Malaysia katanya. Oh ini bagus ini. Udah itu nggak ada matanya ya? Nggak ada. Pure murni. Ini yang kodenya. Yang ini yang 916. Oh ini 916 yang ini. 19. Ini belum dicek. Belum dicek ya. Yang udah kita ketahuan ini, yang ini.
Kalau yang ini juga dicek ulang aja. Oh gitu. Saya sanksi 70 atau berapanya. Tapi kalau lihat dari kuningnya sih memang bagus ya. Bagus ya. Nah, 6, 9, 16. Nah teman-teman, jadi hari ini saya dapat emasnya ini. Ini emas yang diproduksi di Malaysia teman-teman, jadi bukan dari Indonesia. Dan kadarnya itu di sini ditulis kadar 90% ya. Karena kadar 90% itu dia kodenya 916. Berarti ini kodenya adalah kadarnya 90% ya. Kita tinggal timbang beratnya aja. Karena untuk menentukan kadar berapa atau karat berapa itu sebenarnya cukup dengan melihat kodenya saja teman-teman ya. Kodenya 916 berarti 90%. Kemudian nah ini juga sama dari Malaysia kan? betul, sama. Ini juga sama teman-teman ya, gelang ini dari Malaysia juga. Biasanya kan kalau untuk yang Kecil banget. Iya, iya. Kelihatannya. Pakai yang saya punya ini nggak kelihatan. ini lumayan kecil teman-teman ya kodenya. Jadi untuk melihat, nah ini teman-teman Besar. sebagai edukasi ya. Jadi teman-teman jika ke toko emas ingin tahu kodenya atau kadarnya berapa, jika gelang itu di sambungannya itu biasanya ada kode angka teman-teman. Misalkan 375. Nah 375 itu berarti kadar emasnya 35%. Kemudian kadarnya ada tulisan 300 berarti 30%. 420 itu 40%. Kalau misalkan 700 itu 70%. Dan kemudian 750 itu 75%. Nah, seterusnya teman-teman ya, ada 815, ada 916. Nah, untuk yang ini teman-teman ya, karena ini kadarnya saya nggak bisa ngelihat dengan pasti ya. Sangat-sangat kecil ya. Kita cek aja dengan menggunakan air keras ya. Nah seperti biasa teman-teman ya. Jadi jika kita tidak mengetahui kadarnya berapa, kemudian ada kode cuman tidak terbaca dengan jelas, nah sebaiknya kita gesek lagi dengan menggunakan batu uji emas ini ya. Jadi untuk menentukan ini emas 70% atau 75% ya. Jadi biar si customer juga nanti jelas ya untuk dihargainya berapa. Ini tetes satu aja sudah dioles tetes satu aja masih kuning ya teman-teman. Ini emasnya bagus. 75 sih kan. Masih ada. Masih ada ya. Tapi kan Nggak berubah. Iya. Ada hijaunya kan? Oh. Ya. Hijau. Tuh, ini lama-lama hijau. Ya kan? Nah, teman-teman, jadi kalau emas kadar 75% atau 750, ketika ditetes satu kali dia masih warna kuning. Kemudian di tetes yang keduanya sedikit ada warna hijau-hijaunya. Nah, ini adalah 75%. Jadi saya udah tahu, tinggal dihargain dengan kadar 75%. Kita mencoba yang 90% boleh? Masih baru dia baru pulang dari Malaysia. Cuma dia nggak dikasih surat. Dia ini apa? TKW. Besok sejajannya semua sekalian mau saya bokong ya kasih. Iya. Ini kuning mungkin lah. Ya kan? Nggak ada hijau-hijaunya ya. Nggak ada
ada perubahan sedikit hijau kan kalau tadi. Nah ini masih kuning nih. Kalau tadi di pinggirin ke sini juga masih ada hijau kan, berubah hijau. Ini masih kuning. Masih kuning. Jelas. Ini tadi kan kodenya juga 916 ya. Oke teman-teman, kode 916 tadi sudah saya cek juga dengan menggunakan batu uji, dan ketika dites memang warnanya masih pekat kuning ya, artinya memang emasnya 90%. Dan biasanya untuk edukasi aja, saya menerima emas yang dari Malaysia ini sudah 2 kali teman-teman ya, dari Kang Widodo ini, jadi sudah terbukti ya. Dan biasanya memang kalau emas dari luar negeri itu kodenya tertera jelas teman-teman. Beda dengan yang kita, misalkan kode 90-95% itu biasanya jarang ada kode ya, dia hanya dituliskan di surat saja. Karena itu suratnya juga nggak pas. Nah kadang di suratnya juga saya seringkali menemukan hal seperti itu, jadi kurang pas. Nah kalau ini benar-benar 916, kadarnya 90%, kemudian yang ini adalah 75% ya. Tadi sudah saya cek, dan sekarang saatnya kita menimbang. Karena Ini sama kan? Ini beda? nggak saya Cek lagi ya. ragu lagi. Oh ya teman-teman, sebagai edukasi ya. Jadi ketika kita mengecek emas asli atau bukan, itu dengan salah satu caranya melihat kodenya. Kemudian kalau tidak ada kodenya, misalkan ragu, kita bisa tes dengan batu uji emas, ataupun dengan cara simpelnya sebenarnya gampang. Kita cukup jatuhkan ya, dijatuhkan ke lantai. Kalau dia bunyinya apa namanya? Apa sih Kang? Merincing ya, itu bukan emas biasanya. Tapi kalau bunyinya padat, plek gitu kan, biasanya itu emas. Coba ya. Ini emas kan. Jadi dari bunyinya juga kedengaran teman-teman, mungkin nggak kelihatan ya. Beda. Kalau emas itu bunyinya nggak nyaring lah. Tapi kalau ada uang koin, coba bedakan dengan uang koin. Nggak ada ya. Nggak ada. Wis, pokoknya nanti boleh dicoba teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk memastikan ini emas asli atau bukan, silakan hal yang paling mudah yang pertama kalian teman-teman harus cek adalah jatuhkan saja. Kalau bunyinya nyaring berarti itu bukan emas, tapi kalau bunyinya agak apa, tidak nyaring gitu kan, itu insya Allah sih emas. Dan yang kedua bisa juga dibakar teman-teman. Bakar, ya? Dibakar, kalau dia digosok masih berwarna kuning berarti itu emas. Tapi kalau dibakar ternyata keluar lapisan-lapisan warnanya selain kuning, ya itu bisa diragukan. Tapi kita cek lagi ya. Mas, bagus kalau ini. Cuma kan nggak ada surat ya. Masih 25 aja ya. Tolong dulu aja. Sedikit hijau. 75 kan? Iya hijau. 75 ya. Beda ya hijau. Beda hijau kan? Ada hijau loh, ya kan? Nah ini ternyata tawa teman-teman 75 ya. 75 ya. Warnanya sedikit hijau. Ya kan? Ini ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya penimbangan ya dengan menggunakan alat timbang digital, dan ini cukup sensitif, jadi nggak boleh ada angin, nggak boleh ada kipas angin. Sementara saya tutup dulu. Dan kita lihat kira-kira ini berapa ya teman-teman, yang kadarnya 90%. Yang ada buku Ada. 5,44. Nggak jauh beda sama tadi ya Kang? 5, kali lagi ya. 5,43. 5,43. Ini beratnya 5,43 gram teman-teman ya, yang 90%. Kemudian yang 75% 10,71.
25%, 10,71. Bisa dipotong nggak kan? Kan film biasa. Bisa di foto ya supaya timbangannya sama. Oke, ini 10,71 ya. Cek lagi. 93 sama semua 43 berarti lumayan sama juga. Sama ya, berarti udah stabil. Soalnya saya timbang kalibrasi dulu sama dinar. Oh iya, dinar ya. Dinar dulu baru. Nah ini teman-teman, jadi hasil malam ini 90%, kemudian ini 75%. Alhamdulillah ya. Kita tinggal penghitungan. Oke teman-teman, hari ini alhamdulillah sudah selesai proses pengecekan kadar emas, kemudian proses penimbangan dan transaksi. Saya tidak melihatkan ya, karena hari ini saya nggak bawa uang cash, jadi nanti akan saya transfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Teman-teman terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya, dan semoga nanti di video-video berikutnya akan ada lagi edukasi-edukasi atau manfaat-manfaat yang saya berikan melalui kegiatan saya, yang khususnya hari ini adalah tentang bagaimana mengetahui kadar emas, kemudian cara mengecek emas, dan sekali lagi ya, rongsok emas itu bukan rongsokan ya, tetapi karena memang di sini kondisi emasnya tidak ada suratnya, jadi saya sebut dengan emas rongsok. Kemudian saya salurkan lagi, nanti akan saya jual lagi ke pusat peleburan. Oke teman-teman, terima kasih, dan Kang Widodo semoga sukses. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada anak yang menghitanan ataupun ada penyembuhan luka ya, dan beliau juga sering keliling teman-teman. Nanti saya akan tampilkan itunya ya, alamat dan kontaknya. Siap. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam sukses.